Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Tania Eka Umami Fafarianti. Sekarang kita telah sampai di lab 44. Di lab 44 ini membahas mengenai DHCP Client on Router. Untuk materi DHCP sendiri, kita pernah membahasnya waktu mengenai switching, yaitu di lab 17, yaitu DHCP Server on Router, dan juga di lab 19, yaitu DHCP on MLS. Nah, dan untuk lab 44 ini, kita akan membahas mengenai DHCP Client on Router. DHCP sendiri merupakan kependekan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi DHCP ini, atau kalau DHCP server, berguna untuk mengalokasikan IP address. Jadi dia yang menyalurkan IP address untuk kliennya atau untuk DHCP klien. Jadi DHCP kliennya sendiri adalah yang menerima IP dari DHCP server. Nah, step atau proses DHCP tersebut ada 4. Yang pertama ada DHCP Discover, atau host akan mencari DHCP server di jaringan. Jadi, host yang akan meminta IP address itu akan mengirimkan broadcast. Jadi, IP sendernya atau hostnya itu dia adalah 0.0.0.0 karena belum mendapat IP address. Dikirimnya menggunakan protokolnya UDP dan portnya 68. Lalu akan diterima oleh DHCP servernya, IP-nya 255.255.255.255, protokolnya UDP dan portnya 67. Nah, setelah DHCP Discover ini, stepnya berlanjut ke DHCP Over. Jadi nanti DHCP server melakukan penawaran IP address ke jaringan. Jadi nanti DHCP server itu juga akan mengirimkan broadcast. Jadi dia IP sendernya dari DHCP servernya itu, IP-nya itu IP DHCP servernya, lalu dikirimkan menggunakan protokolnya itu UDP, portnya 67 ke jaringan. Jadi nanti IP receivernya dia 255.255.255.255, protokolnya UDP dan portnya 68. Jadi nanti broadcastnya itu berisi tawaran IP yang akan diberikan ke host tersebut dan juga batas waktu pemakaian IP address-nya. Nah, setelah itu stepnya akan berlanjut ke DHCP request. Nah, di DHCP request ini, hostnya akan menerima tawaran dan merequest IP address. Jadi, dia mengirimkan broadcast lagi. Jadi, IP-nya dia, IP sendernya itu 0.0.0.0 karena belum mendapat IP address, lalu menggunakan protokol UDP dan portnya 68. Lalu akan diterima nanti ke IP receivernya atau DHCP servernya. Nanti IP-nya 255.255.255.255, protokolnya UDP, portnya 67. Lalu akan berlanjut ke step terakhir, yaitu DHCP ACK. Nah, nanti DHCP server itu akan melakukan konfirmasi atas IP address yang diminta. Jadi, nanti DHCP servernya itu akan mengirimkan IP address-nya yang diminta. Nanti IP sendernya, IP dari DHCP servernya, protokolnya UDP, portnya 67, lalu IP sendernya nanti kan belum diterima, jadi masih 0.0.0.0. Protokolnya UDP, portnya 68. Nah, setelah step keempat ini, host yang meminta IP address tadi akan mendapatkan IP address dari DHCP servernya. Nah, itu kan kalau yang merequest IP address itu hanya satu host. Tapi bagaimana kalau yang merequest IP ke DHCP servernya itu
ada beberapa host yang bersamaan. Nah, untuk itu dapat dibedakan menurut ID transaksi. Jadi, setiap host yang merequest ke DHCP server itu memiliki ID transaksi yang berbeda-beda. Jadi, tidak akan terjadi bentrok atau kekeliruan. Nah, untuk IP address yang didapat dari DHCP server itu memiliki batas waktu. Jadi ditentukan batas waktunya berapa. Setelah batas waktunya itu habis atau waktu pemakaian IP address-nya itu habis, maka IP address-nya itu akan free. Jadi tidak ada yang menggunakan. Nah, jadi nanti kalau host yang itu bisa merequest IP address baru, tapi belum tentu untuk mendapatkan IP address yang sama lagi, soalnya dia berebutan siapa yang cepat. Nah, jadi dia yang dapat IP address itu. Nah, setelah penjelasan ini dapat dibayangkan bagaimana kalau tidak ada DHCP server dan kliennya itu banyak, pasti akan jadi berantakan. Karena kalau untuk melakukan konfigurasi secara manual itu sangat merepotkan. Nah, untuk lab 44 mengenai DHCP client on router ini, topologinya adalah seperti ini. Di sini ada 3 klien dan juga 1 DHCP server. Oh ya, dalam jaringan itu maksimal hanya boleh 1 DHCP server, tidak boleh lebih. Karena kalau lebih dari 1 nanti dapat menimbulkan kebingungan. Sedangkan untuk DHCP kliennya sendiri boleh banyak, tapi untuk DHCP servernya hanya boleh 1 saja. Jadi di sini DHCP kliennya ada 2 PC atau 2 klien dan 1 router. Nah, kita akan mengkonfigurasi router 1 yang bertindak sebagai DHCP server. Kita masuk ke Global Configuration Mode, kita ganti hostname-nya menjadi DHCP server. Lalu kita masuk ke interface gig 0/0. Kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.24.1, lalu netmask-nya 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan nosh, kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita akan membuat untuk IP DHCP pool-nya. Di sini kita ketikkan IP DHCP pool, kemudian identity-nya, contoh EK, lalu kita ketikkan default router-nya, yaitu 192.168.24.1. Lalu kita masukkan network-nya, yaitu 192.168.24.0. Lalu netmask-nya, karena kita menggunakan prefix-nya /24, jadi netmask-nya 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan juga DNS servernya 8.8.8.8. Lalu kita exit. Kemudian di sini kan ada IP address yang tidak diperuntukkan untuk kliennya. Di sini default routernya ini kan tidak diperuntukkan untuk klien. Nah, untuk IP address yang tidak diperuntukkan untuk klien itu bisa kita setting menggunakan perintah IP DHCP exclude address. Nah, permulaannya kita tulis IP-nya, yaitu 192.168.24.1 sampai IP address berapa gitu, yang nanti tidak diperuntukkan atau tidak akan didapat oleh host yang merequest IP address ke DHCP servernya. Contohnya 192.168.24.3. Jadi nanti
Untuk IP address dari 192.168.24.1 sampai 192.168.24.3 itu tidak akan didapat oleh kliennya yang merequest IP address kepada DHCP server karena memang tidak diperuntukkan. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk merequest IP ke DHCP servernya melalui PC 0. Nah, di sini dia sudah mendapat IP address-nya yang didapat dari DHCP servernya. Lalu kita coba juga dari PC 1. PC 1 juga sudah mendapat IP address dari DHCP servernya. Nah, bagaimana kalau yang menjadi kliennya itu router? Caranya, pertama kita masuk dulu ke Global Configuration Mode. Di sini kita ganti saja hostname-nya menjadi DHCP client. Kemudian kita masuk ke interface routernya, yaitu interface gig0/0. Kita aktifkan dulu interface-nya. Lalu kita ketikkan IP address DHCP. Nah, di sini routernya sedang merequest IP address ke DHCP servernya. Kita tunggu sampai router 2 ini atau yang bertindak sebagai DHCP client ini mendapatkan IP address. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP address dari DHCP servernya. Dia mendapatkan IP-nya 192.168.24.6. Nah, itu bisa juga dilihat di show IP DHCP list. Show DHCP list. Nah, di sini dia mendapatkan IP-nya itu 192.168.24.6. Lalu ini subnet mask-nya dan ini IP dari DHCP servernya. State-nya dia bound. Bisa juga dilihat di show IP interface brief. Nah, di sini IP address dari interface gig0/0 didapatkan dari DHCP. Nah, itulah penjelasan dan pembahasan mengenai lab 44 tentang DHCP Client on Router. Itu berarti lab 44 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.